أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, insyaallah kita akan memulai pembahasan terkait dengan akidah Islamiyah yang akan kita ambilkan dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwaili. Beliau adalah seorang pengajar, seorang doktor bidang akidah di Saudi Arabia. Sebagai muqaddimah kita akan membahas terkait dengan tujuan penciptaan manusia. Sebelum kita memasuki kitab Tauhid Al-Muyassar, kita akan membahas terkait dengan hakikat tujuan penciptaan manusia. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di dunia ini? Maka jawabannya ada di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Sahabat Ibnu Abbas, beliau menjelaskan makna liya'budun ay liwahiduni, yaitu mengesahkan aku atau mentauhidkan aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita umat manusia dan seluruh makhluk di muka bumi ini supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu-satunya tujuan. Yang kedua adalah al-mutaba'ah, yaitu mengikuti contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ini harus ada pada ibadah seorang hamba. Kalau salah satu dari dua perkara ini tidak ada, maka ibadah tersebut akan tertolak. Sebagai contoh, seseorang sholat, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak mutaba'ah, mengikuti contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya tidak sama, rukun-rukunnya tidak sama, rakaatnya tidak sama, maka walaupun ikhlas, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasarnya banyak, berdasarkan dalil Al-Quran dan dalil hadis. Di antara dalil Al-Quran adalah kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-30 Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia, kepada orang yang beragama Islam, kepada orang yang beriman, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis ketika menjelaskan terkait dengan bab salat, Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana takbirnya Rasulullah, bagaimana doa iftitahnya Rasulullah, bagaimana bacaan Al-Qur'annya Rasulullah, bagaimana sujudnya Rasulullah dan sebagainya. Maka semua ibadah itu kembali setelah ikhlas kepada Allah, maka mengikuti contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita bisa mengikuti contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari kitab-kitab para ulama yang di dalamnya terdapat hadis-hadis yang sahih, hadis yang hasan, bukan hadis yang palsu ataupun hadis yang lemah. Dan dua syarat ini, ikhlas dan al-mutaba'ah, ini adalah wujud realisasi dari syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka ini mentauhidkan Allah, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jika kita mengaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, maka kita harus menerima seluruh ajaran Rasulullah, mengikuti Rasulullah, meyakini ya kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajarannya, mencintai beliau melebihi orang lain. Kemudian juga mendahulukan perkataan beliau dari perkataan orang lainnya. Maka ini diantara konsekuensi wujud dari syahadatain, al-ikhlas wal mutaba'ah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ya kehidupan dan kematian untuk menguji, supaya Allah Subhanahu wa taala menguji ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling bagus amal kalian. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna ayyukum ahsanu amala, amalan yang paling baik itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Jadi amalan yang paling ikhlas dan yang paling aswab, yang paling benar, mengikuti contoh tuntunan syariat agama Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala, siapakah di antara kalian yang paling banyak amalnya, akan tapi ahsanu amala, orang yang paling bagus amalannya, yakni yang paling ikhlas dan yang paling benar sesuai dengan syariat agama Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah hakikat kehidupan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia, supaya kita beribadah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbanyak amal soleh, sehingga nantinya kita termasuk orang yang beruntung selama di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.